Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang sangat berbahagia. Mulai hari Senin tanggal 13 kita memulai tahun ajaran baru. Ada sesuatu yang sangat istimewa di tahun ajaran baru tahun ini, yaitu tahun 2020-2021, yaitu kita masih tetap melakukan pembelajaran melalui sistem daring atau online. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Gusti Allah, sehingga kita tidak terasa sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Di dalam tahun ajaran ini tentunya kita mengikuti protokol kesehatan, di mana walaupun kita di mana saja, di rumah, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, ya. Itu norma-norma baru yang kemudian harus kita lakukan agar kemudian kita bisa tetap sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama virus COVID-19. Anak-anakku, mari kita semuanya berdoa, ya. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dari bumi ini, dari Indonesia ini, sehingga kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan kalau semuanya sudah normal, kita bisa kembali lagi sekolah seperti sedia kala, ya. Bisa ketemu dengan teman-teman secara fisik, ya. Dengan demikian kemudian kita kembali ke dalam sesuatu yang normal. Untuk saat ini kita tidak bisa, kita belum bisa untuk saat ini karena kondisinya masih belum memungkinkan. Mari yang ada ini kita syukuri, yang ada ini kita nikmati. Nanti kalau ada orientasi siswa tetap dilakukan melalui daring. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menyesuaikan kondisi ini, ya, bagaimana orientasi siswa yang kemudian bisa kita lakukan walaupun hanya dengan menggunakan daring, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi makna dari orientasi siswa, tapi tetap menggunakan daring. Saya kira itu anak-anakku semuanya dimanapun berada, ya, khususnya di lingkungan kota Surabaya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, harus disiplin agar kemudian kita semuanya bisa terhindar dari virus COVID-19. Saya kira itu selamat, ya, khususnya bagi yang baru masuk di jenjang SD atau masuk di jenjang SMP, selamat ketemu dengan, kenal dengan teman-teman baru, nanti lingkungan baru, selamat. Saya yakin anak-anakku semuanya pandai dan bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 adalah hari kedua kita melaksanakan layanan orientasi siswa. Setelah tadi kalian mengikuti sambutan Bapak Supomo, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, selanjutnya Bu Puji akan menyampaikan wawasan Wiyata Mandala dan cara belajar efektif. Untuk menyimak video kali ini, kalian bisa didampingi orang tua karena yang akan Bu Puji sampaikan merupakan cara bagaimana belajar yang efektif dan apa arti dari wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak, wawasan Wiyata Mandala adalah terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan, dan mandala artinya tempat atau lingkungan. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur yang ada pada Wiyata Mandala adalah: yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi ada hubungan yang serasi antara guru dan orang tua siswa. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Berikutnya, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan: 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Prinsip sekolah meliputi: sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Kedua, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Ketiga, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Keempat, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif merupakan upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah,
melalui antara lain: pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban. Kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Keempat, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Kelima, peningkatan keamanan dan ketertiban. Tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif misalnya: pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Berikutnya, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Selanjutnya, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, Bu Puji akan menyampaikan cara belajar efektif. Anak-anak, selanjutnya Bu Puji akan menyampaikan cara belajar efektif. Pengertian dari belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut adalah tips belajar yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. 3. Membuat perencanaan yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. 7. Hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. 12. Kerjakan PR. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Untuk belajar yang efektif, harus 1. Cukup istirahat, makan, dan bermain. 2. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jadi kalau ada yang tidak suka pelajaran berhitung, jangan dihindari, harus banyak-banyak berlatih. 3. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. 4. Cari seorang pembimbing yang baik. 5. Jangan suka mencontek teman.
6. Niat dengan sungguh-sungguh untuk belajar. 7. Lokasi dan situasi yang kondusif. 8. Hindari sikap tidak jujur. Menggunakan metode imitasi, trial and error, conditioning, metode berpikir. Mulailah dari yang kecil-kecil. Sering-seringlah praktek. Kemudian fokus, mohon bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Demikian anak-anak, apabila kalian bisa mengikuti apa yang sudah Bu Puji sampaikan, insya Allah apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan akan bisa tercapai. Selamat belajar, tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh dari rumah karena di musim pandemi. Sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.